Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Sri Lestari, NIM belakang 40. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai multikulturalisme. Yang pertama ada pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme adalah istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia. Selanjutnya ada jenis multikulturalisme. Ada multikulturalisme akomodatif, multikulturalisme otonomis, multikulturalisme interaktif atau kritikal, multikulturalisme isolasionis, dan yang terakhir ada multikulturalisme kosmopolitan. Yang pertama ada multikulturalisme akomodatif, yaitu suatu kelompok yang berusaha untuk melakukan penyesuaian dari yang kelompok dominan dengan kelompok yang non-dominan atau minoritas. Yang kedua ada multikulturalisme otonomis. Nah, multikulturalisme ini merupakan suatu kelompok yang berusaha untuk menyetarakan dengan kelompok-kelompok yang dominan. Selanjutnya ada multikulturalisme interaktif atau kritikal. Nah, pada kelompok ini mereka orang-orangnya itu berusaha untuk tidak terfokus pada kultural otonom. Selanjutnya ada multikulturalisme isolasionis, yaitu suatu kelompok yang dimana kelompok tersebut itu berusaha untuk menjalankan hidup secara otonom. Dan yang terakhir ada multikulturalisme kosmopolitan. Orang-orang dalam kelompok ini berusaha untuk menghilangkan atau membebaskan dari batas-batas kultural. Selanjutnya ada unsur dari multikulturalisme. Yang pertama ada suku bangsa, ada agama dan keyakinan, ada ideologi, politik, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ras, dan yang terakhir ada tata krama. Kemudian ada ciri dari multikulturalisme. 1. Mengalami segmentasi dalam kelompok-kelompok dengan sub kebudayaan yang berbeda. Kedua, mempunyai struktur sosial yang terbagi menjadi lembaga-lembaga non-komplementer. Dan yang ketiga, rendahnya konsensus di antara anggota kelembagaan. Yang keempat, relatif sering terjadi konflik maupun perdebatan. Yang kelima, integrasi cenderung terjadi karena paksaan. Dan yang terakhir adanya dominasi politik terhadap kelompok lain. Kemudian ada sebab dari multikulturalisme. Sebab-sebabnya ada 3. Yang pertama ada faktor geografis. Nah, dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis berbeda, pasti akan terdapat perbedaan di dalam masyarakatnya. Yang kedua ada faktor iklim. Dalam suatu daerah yang memiliki kondisi iklim berbeda, pasti juga akan terdapat perbedaan di dalam masyarakatnya. Dan yang terakhir ada pengaruh dari budaya asing. Masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing, kemungkinan besar akan terpengaruh dengan kebiasaan budaya asing tersebut. Selanjutnya ada konsep dari multikulturalisme. 1. Atau beberapa konsep dari multikulturalisme, yaitu sebuah pandangan dunia yang pada akhirnya diimplementasikan dalam kebijakannya. Nah, kebijakan tersebut mengenai kesediaan menerima kelompok lain secara sesama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Nah, selanjutnya ada bentuk masyarakat multikulturalisme. Bentuk-bentuk masyarakatnya itu ada 5 macam. Yang pertama dari primordialisme, yang kedua ada etnosentrisme, yang ketiga ada interseksi, yang keempat ada konsolidasi, dan yang terakhir ada politik aliran. Nah, contoh dari multikulturalisme sendiri ada 7 yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada menghargai antar umat beragama, yang kedua menghargai undangan atau menghadiri undangan dari kelompok suku lain selain suku yang diyakini. Dan yang ketiga ada masyarakat Bali yang dapat menerima kebudayaan dari daerah lain.
Keempat, ada tidak saling menyinggung kepercayaan yang dianut oleh masyarakat lainnya. Kelima, tidak menyinggung ciri khas dari ras yang dimiliki oleh teman. Keenam, tidak memperbolehkan menggunakan pengeras suara saat mengumandangkan azan. Dan yang ketujuh, peraturan anti diskriminasi dalam penggunaan fasilitas publik. Nah, sekian penjelasan mengenai multikulturalisme dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.